Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendesain tampilan website untuk single post seperti yang sudah saya tampilkan di dalam layar ini menggunakan WordPress. Nah, baik, mungkin tidak usah lama-lama, langsung saja kita praktikkan bersama. Nah, kebetulan saya sudah ada akun WordPress-nya, jadi tinggal login. Jika teman-teman belum membuat akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Kemudian bagaimana caranya kita membuat single post dengan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada judulnya, di sini ada isi kontennya, kemudian di sini ada artikel yang lainnya. Ada share this post juga, kemudian ada kategori untuk post ini. Nah, langsung saja kita praktikan bersama-sama. Nah, pertama-tama kita harus membuat template-nya terlebih dahulu. Di sini add template, kemudian pilih single post atau bisa add custom template. Tapi saya pilih single post saja. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita edit in Breakdance. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk desain header yang di sini sama footer itu saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu untuk header sama footer. Kemudian langsung ke isi saja. Kita yang pertama tambahkan section 1, kemudian add section lagi, karena section atas untuk judulnya, kemudian section yang bawah untuk isi kontennya. Nah, kemudian kita tambah heading terlebih dahulu. Untuk heading ini kita masukkan post title untuk judulnya. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja. Kemudian untuk di sini kita menambahkan kolom terlebih dahulu. Kolomnya kita pilih yang 2 saja, atau bisa yang ini bisa. Itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian untuk di sini kita tambahkan post kontennya dari isi konten dari judul yang sudah teman-teman masukkan. Nah, untuk judul itu nanti akan otomatis terdeteksi. Untuk sebelah kiri ini sudah kita membuat isi kontennya, kemudian yang kanan ini kita akan tambahkan heading juga. Heading, kemudian kita
Kita bisa tulis di sini langsung atau bisa di sini juga. Kita tulis share this post. Nah, kemudian kita tambahkan divider, fancy divider, untuk garis pemisah antara judul ini sama yang di bawahnya. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu untuk fancy divider ini. Untuk ukurannya bisa di sini. Bisa dipilih-pilih stylenya mau yang seperti apa. Misal untuk solid itu berarti garisnya lurus terus, garis lurus tanpa putus-putus. Kemudian ada yang dash, ini garis putus-putus. Kemudian ada juga yang lainnya. Nah, kita pilih yang dash saja. Kemudian untuk ukuran, teman-teman bisa menambahkan untuk ukurannya. Misalnya ukurannya 5. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian misalnya 200 atau 300, atau bisa tanpa ukuran. Nah, kalau tanpa ukuran ini itu bakal menyesuaikan dengan lebar si kolom yang sebelah kanan ini. Jadi antara sisi kiri sama sisi kanan itu nanti garisnya akan menyesuaikan. Kemudian untuk ini sudah. Nah, ini untuk yang bawahnya ini teman-teman bisa jadi icon, bisa menambahkan icon atau menggunakan teks di sini di tengah. Itu bebas. Nah, kita tidak akan membuatnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan sosial media. Sosial share buttons yang di bawah ini. Nah, untuk sosial media ini teman-teman bisa mengeditnya di sisi sebelah kiri, sebelah sini. Jadi misal ingin menambahkan platform apa untuk teman-teman menyediakan share this post teman-teman ini. Nah, kita akan menambahkan WhatsApp. Kita cari WhatsApp, ada WhatsApp, kemudian bisa juga Telegram misalnya. Telegram. Nah, kalau saya ingin hapus email, maka atau teman-teman ingin menghapus salah satu daripada pilihan ini, teman-teman bisa klik gambar tempat sampah ini. Nah, klik satu kali maka akan hilang. Kemudian untuk style daripada ikonnya itu teman-teman bisa diubah. Misal ingin menjadi icon saja atau teks saja seperti ini. Nah, kebetulan saya memilihnya ingin pilih icon saja. Jadi pilihnya kita icon. Kemudian
Untuk di buttonnya ini teman-teman bisa menyesuaikan. Untuk icon size-nya itu teman-teman, icon size ini untuk ukuran gambar luarannya saja, seperti latar belakang. Misal teman-teman ingin mengubah menjadi 50, maka akan sebesar ini. Nah, kemudian untuk padding itu gambar si logo sosial medianya ini, teman-teman. Jadi misal ingin memperbesar ukuran logonya, maka untuk di padding ini angkanya kita perkecil, karena semakin kecil angkanya maka akan semakin besar logonya. Misal kita buat ukuran 5, maka kan seperti ini. Kemudian untuk 8 akan jadi seperti ini. Nah, kita pakai yang 8 saja. Kemudian untuk posisinya bisa seperti ini. Kemudian floating ini mengambang, jadi tidak ada dalam kotak ini. Nah, kita pilih yang statik saja. Nah, kemudian untuk tipografi tidak ada. Untuk stylenya seperti itu. Kemudian di buttonnya seperti itu. Untuk color teman-teman bisa rubah lagi, misal ingin color iconnya ingin jadi hitam. Nah, jadi si logonya bakal berubah warna menjadi hitam seperti ini, atau putih jadi seperti ini. Kemudian icon kita hapus saja. Untuk background kita, misalnya teman-teman ingin selaras saja semuanya satu warna, maka akan, misal teman-teman ingin warna hitam, maka di sini akan muncul berwarna hitam. Kemudian setelah itu kita masuk ke artikel lainnya untuk teman-teman, jika memang sudah punya artikel. Nah, kita langsung copy saja di sini. Kita pindahkan, geser ke bawah. Kemudian yang fancy divider juga copy, kemudian pindahkan ke bawah. Nah, untuk ini kita rubah tulisannya menjadi artikel lainnya. Atau bisa juga artikel saja seperti ini. Kemudian kita tambahkan post list. Nah, untuk post list seperti ini karena masih acak posisinya, maka kita akan perbaiki. Pertama, untuk button
button ini kita disable jika teman-teman akan menghilangkan read more yang seperti ini. Kemudian untuk konten bisa di disable agar isi kontennya hilang. Jadi nanti untuk kontennya harus membuka halaman baru. Jadi di klik read more dulu, baru kita akan bisa membaca si kontennya seperti ini. Kemudian untuk postnya, untuk listnya, nah teman-teman ini bisa untuk layoutnya itu bisa memilih list seperti ini. Kemudian ada slider seperti ini. Kemudian ada grid. Grid itu seperti ini. Nah, untuk kali ini kita akan memilih list saja. Nah, kemudian untuk yang space between items ini adalah jarak antara pos yang ini sama pos yang bawahnya. Nah, jarak yang ininya. Nah, kita bisa atur misalnya ingin di 20 maka akan seperti ini. Kemudian apabila kita mengubahnya jadi 15 akan semakin kecil. Begitupun misalnya ukurannya 5 maka akan semakin rapat. Nah, kita gunakan ukuran yang 10 saja. Kemudian kita akan menambahkan heading lagi. Jadi kita copy headingnya terlebih dahulu, kemudian kita geser ke bawah agar urutannya di bawah. Kemudian untuk fancy divider itu juga kita copy, kemudian kita pindahkan ke bawah. Nah, untuk ini kita tambahkan kategori. Kemudian kolom ini kita tambahkan kategori. Kita tambahkan kategori ada di namanya WP menu. Nah, jadi untuk kategori-kategori postingannya ada di bawah. Misal teman-teman nanti hanya ingin membuka kategori postingan mengenai opini, maka kita klik opini. Kemudian untuk desainnya teman-teman bisa mengubah sesuai keinginan teman-teman. Misal kalau ingin horizontal seperti ini, maka tidak perlu diubah apa-apa. Tetapi jika ingin menunya ini ingin ke bawah, berurutan ke bawah, bukan ke pinggir, maka kita aktifkan yang kolom vertikal ini. Nah, maka akan menjadi berurutan ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan rapihkan supaya enak dilihat. Pertama, kita untuk yang ini section atas kita simpan di tengah saja.
agar judulnya itu berada di tengah-tengah websitenya. Kemudian untuk spacing itu bisa teman-teman atur juga untuk dividers, border. Kemudian untuk background teman-teman juga bisa atur, misal teman-teman ingin warna biru seperti ini, maka akan berwarna biru untuk section yang atas. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengubah fontnya di tipografi ini. Tipografi ada font, kemudian ada font size, bisa diatur, misal ingin 50 atau ingin 25, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi kita tidak atur untuk font size-nya karena kita akan mengikuti ukuran daripada websitenya. Kemudian untuk di share dispose ini teman-teman bisa menyesuaikan untuk font size-nya. Misal untuk yang atas kita 40, kemudian untuk yang bawah kita 30 saja, atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, 30, kemudian kategori ada di 30 juga. Nah, kita akan sedikit merapikan jarak antara tulisan, kemudian garis-garis di bawah ini, yang di bawah tulisan seperti ini, dan logonya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik yang ingin disesuaikan, misalnya di share dispose, kemudian klik di spacing. Nah, margin top itu untuk ukuran yang atasnya ingin berapa, misal 50, maka akan semakin ke bawah. Tapi untuk share dispose kita tidak perlu sepertinya, tapi itu tergantung daripada teman-teman. Kemudian untuk yang bawahnya misal 20, maka kan seperti ini, tapi kita akan buat 5 saja. Nah, kemudian untuk di share dispose-nya tidak usah, di garis-garisnya tidak usah. Nah, kemudian di logo tadi di spacing, kemudian untuk logo tidak ada. Untuk logo tidak ada, tapi kita akan di fancy divider ini, di spacing, margin top-nya tidak usah karena sudah mengikuti yang atas. Kemudian yang ininya 5 lagi misalnya, maka akan berjarak seperti ini. Kemudian di sini di artikel itu bisa 5 juga, yang atasnya 5, kemudian yang bottomnya 5 juga. Nah, kemudian untuk di fancy divider yang kedua ini, untuk yang atasnya sepertinya tidak perlu, kemudian yang bawahnya 5 atau
10 misalnya. Nah, maka akan berjarak seperti ini. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk kategori pun kita lakukan hal yang sama. Untuk atasnya kita 10 saja, kemudian yang bawahnya 5. Nah, untuk ini 5 juga. Maka akan terlihat rapih seperti ini. Nah, jika dirasa dari teman-teman masih kurang, maka teman-teman bisa mengubahnya lagi, menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah teman-teman menyesuaikan semuanya, kemudian teman-teman jangan lupa klik save. Nah, maka single post teman-teman akan jadi seperti ini tampilannya. Akan jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, di sini ada judul, kemudian di sini ada isi kontennya, kemudian di sini ada share this post, artikel yang lainnya, kemudian ada kategori. Nah, ini akan sama seperti yang telah saya buat sebelumnya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan lagi untuk desainnya, untuk backgroundnya, menyesuaikan dengan keinginan dari teman-teman ingin seperti apa. Baik, mungkin terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.